A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan lewat channel Akilapedia. Harapan dan doa saya, sahabatku semua yang sudah menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, bertaubat adalah penyesalan atau tindakan dengan menyesali sungguh-sungguh agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat juga menjadi salah satu media terbaik untuk menyadarkan diri agar segera kembali ke jalan Allah, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan dari semua larangan Allah. Allah Maha Pengampun. Allah tetap akan mengampuni sebesar apapun dosa yang telah dilakukan oleh hambanya. Namun ada beberapa jenis taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat seperti apakah itu? Yang pertama adalah taubat dari perbuatan syirik. Allah membenci hambanya yang melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah tindakan menyekutukan Allah. Orang yang syirik lebih mempercayai sesuatu untuk disembah selain Allah, seperti dengan mempercayai dukun, peramal, batu, dan lain sebagainya. Hal ini tidak bisa jika hanya sholat taubat, seperti dijelaskan melalui firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah tersesat jauh. Al-Quran surat An-Nisa ayat 116. Yang kedua adalah tobat yang dilakukan ketika ajal menjelang. Tidak ada satupun manusia di dunia ini
yang mengetahui kapan ajal akan menjemput. Tugas kita di dunia adalah dengan beribadah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, juga memohon ampunan kepada Allah atas segala yang telah kita perbuat. Terlebih Allah menolak tobat seseorang saat ajalnya tiba, seperti dalam kisah Fir'aun yang tobatnya tidak diterima oleh Allah. Dalam surat Yunus ayat 90, Allah berfirman yang artinya, kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas, hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya. Al-Quran surat Yunus ayat 90. Kemudian yang ketiga adalah taubat karena membunuh orang secara sadar. Dalam pandangan Islam, membunuh orang dengan sengaja adalah perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tanggung-tanggung, Allah juga akan memberikan balasan bagi mereka yang membunuh orang secara sadar. Neraka jahanam dan azab yang begitu pedih pada mereka yang melakukan dosa besar ini. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 68 yang artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian niscaya mendapat dosa. Kemudian yang keempat adalah tobat karena memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim adalah perbuatan zalim dan tidak diampuni Allah. Mereka yang memakan harta anak yatim akan mendapatkan siksa api neraka. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Al-Quran surat An-Nisa ayat 10. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Jika sahabat-sahabat suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.